Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. 4 bulanan. Mendengar perkataan Andre yang malah melamar Siti balik, semua orang dibuat terkesima. Terlebih lagi dengan Siti, dia langsung mengangguk menerima lamaran Andre di hadapan keluarganya. Suasana berubah menjadi penuh kebahagiaan. Andre langsung memeluk Alfian untuk meluapkan kegembiraannya karena lamarannya diterima. Sedangkan Siti dipeluk oleh ibu dan saudari-saudarinya. Umi sepertinya menjadi orang yang paling bahagia. Dia merasa jika memang Andre adalah lelaki yang baik untuk dijadikan suami bagi putrinya, terlepas dari masa lalu dan segala perbuatannya dulu, Umi hanya melihat dirinya sekarang yang dengan sungguh-sungguh ingin berhijrah dan memperbaiki diri. Begitu juga dengan Aisyah. Di antara semuanya mungkin dia yang paling tahu banyak tentang bagaimana masa lalu Andre. Namun dia sama sekali tak mempermasalahkan itu. Karena yang terpenting baginya adalah dia tahu jika saudara suaminya itu telah berubah dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia juga tahu pasti dengan niat tulus dan kesungguhannya untuk berhijrah. 2a. Sebagai pengganti kedua orang tuaku yang sudah tidak ada, aku akan meminta paman dan bibiku datang ke sini untuk melamar secara resmi secepatnya. Iya nak, itu bagus. Karena kita tahu jika niat baik tidak boleh ditunda-tunda, Umi menjawab. Aisyah memperhatikan suaminya yang menyetir sambil tersenyum-senyum sendiri. Di perjalanan kembali ke kota keduanya seolah masih dibuat tak percaya dengan keputusan Siti yang memilih untuk menikah dengan Andre. Sebagai pengganti kedua orang tuaku yang sudah tidak ada, aku akan meminta paman dan bibiku datang ke sini untuk melamar secara resmi secepatnya. Iya nak, itu bagus, karena kita tahu jika niat baik tidak boleh ditunda-tunda, Umi menjawab. Aisyah memperhatikan suaminya yang menyetir sambil tersenyum-senyum sendiri. Di perjalanan kembali ke kota keduanya seolah masih dibuat tak percaya dengan keputusan Siti yang memilih untuk menikah dengan Andre. Menikah dengan Andre, aku tak percaya keluargamu dengan tangan terbuka menerima Andre menjadi menantunya. Terlebih lagi dengan kakakmu, dia lebih memilih Andre daripada mantan suaminya yang seorang ustadz. Alfian melihat istrinya. Karena Allah saja lebih menyukai seorang pendosa namun bertaubat daripada seorang ahli ibadah tapi sombong, Aisyah melihat suaminya sambil tersenyum. Dan seorang pendosa yang bertaubat jauh lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang merasa tak pernah berbuat salah. Lanjut Aisyah lagi. Aisyah menutup teleponnya sambil tersenyum senang. Dia baru saja berbicara dengan Umi yang memberitahu jika hari ini kedua mertuanya datang untuk melamar Siti secara resmi. Di pertemuan tadi juga Umi mengatakan jika kedua keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan kakaknya dan Andre, pernikahannya 2 minggu lagi, ucap Aisyah memberitahu suaminya yang baru pulang kerja. Alhamdulillah, syukurlah lebih cepat lebih baik, jawab Alfian senang. Iya. Oh iya, minggu ini juga kita harus menghadiri pernikahan Anita dan Ustadz Zaidan. Aisyah mengingatkan. Iya sayang. Alfian naik ke atas tempat tidur. Dia lalu membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian mencium kening Aisyah sambil mengusap lembut perut istrinya. Seperti biasanya Alfian lalu menciumi perut sang istri yang baru sedikit membuncit di usia kehamilannya yang keempat. Bulan ini usia kandunganmu 4 bulan kan? Tanya Alfian melirik istrinya. Seakan diingatkan Aisyah lalu memberitahu suaminya perihal orang tuanya yang sudah mempersiapkan acara tasyakuran 4 bulan kehamilannya yang rencananya akan digelar besok lusa di kediaman sang mertua. Alhamdulillah ibu katanya sudah mempersiapkan semuanya. Kita hanya tinggal datang saja. Iya. Insya Allah besok sepulang aku kerja kita akan langsung pulang. Aisyah mengangguk. Oh iya sayang. Apa 4 bulanan itu wajib? Tanya Alfian. Tasyakuran 4 bulanan bukanlah suatu acara yang diwajibkan, tetapi diperbolehkan secara hukum Islam.
Hal ini karena tasyakuran 4 bulanan biasanya diselenggarakan penuh dengan kebaikan, mulai dari melantukan ayat-ayat suci Al-Quran, memperbanyak solawat, hingga melakukan sodakoh. Karena pada usia kehamilan 4 bulan adalah saat ditiupkannya roh pada jabang bayi oleh Allah, menurut sebuah hadits, di usia kandungan 4 bulan, Allah memerintahkan satu malaikat untuk melakukan 2 hal. Pertama, meniupkan ruh ke dalam janin. Kedua, malaikat diperintah untuk mencatat 4 perkara yang berkaitan dengan rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau celakanya janin ketika ia hidup dan mengakhiri hidupnya di dunia kelak. Jelas Aisyah panjang lebar. Alfian tampak mengangguk mengerti. Dia lantas kembali menciumi perut istrinya. Semoga Allah menjadikan anak kita ini anak yang solihah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Setelah acara lamarannya pada Siti, Andre menjadi lebih serius memperdalam ilmu agamanya. Ia menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan menggali ilmu agama lebih dalam lagi. Dia juga semakin menunjukkan kesungguhan dirinya dalam berhijrah. Selain senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosanya di masa lalu, dia juga berusaha untuk selalu istiqomah dalam memperbaiki diri dan agamanya. Sementara rencana pernikahannya yang sudah ditentukan dalam waktu dekat ini, dia menyerahkan semua persiapannya pada sang bibi. Sosok pengganti ibunya itu membantunya dalam banyak hal untuk mempersiapkan semua keperluan pernikahannya yang akan digelar secara sederhana itu. Setelah menikah apa rencanamu? Tanya Alfian ketika mereka bercengkrama setelah selesai acara 4 bulanan Aisyah. Aku sudah merasa nyaman tinggal di lingkungan pondok pesantren. Karena itu rencananya aku akan menjual seluruh asetku yang ada di kota. Ada sebuah apartemen dan rumah juga mobil. Uangnya pasti lebih dari cukup untuk membeli rumah di sini dan membuka usaha baru. Usaha apa? Aku ingin membuat beberapa usaha yang bisa dikembangkan di lingkungan pondok pesantren, mendaya gunakan potensi para santri untuk ikut serta menjalankan usaha itu, selain untuk menambah uang saku mereka, juga bisa untuk mensejahterakan pondok. Selain itu aku ingin para santri selain dibekali ilmu agama juga ilmu untuk berwirausaha dan berbisnis. Wah, idenya bagus sekali, celetuk Aisyah yang tiba-tiba datang. Aku setuju sekali dengan rencana Kak Andre. Aisyah tampak bersemangat untuk ikut nimbrung dalam percakapan Andre dan suaminya. Tapi sebelumnya aku ingin mendiskusikannya dulu dengan Siti. Aku tetap ingin tahu apa keinginannya setelah kita menikah nanti. Tentu saja aku juga setuju, ucap Siti yang ternyata datang di belakang Aisyah bersama Lela. Andre terlihat kaget dengan kedatangan calon istrinya itu. Dia pikir Siti sudah pulang bersama dengan Umi tadi. Sebagai seorang istri, aku akan mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh suamiku nantinya. Selama itu baik, apalagi jika bermanfaat untuk banyak orang. Tambah Siti lagi. Andre tersenyum senang mendengar perkataan Siti. Diam-diam dia melirik Siti beberapa kali. Jantungnya berdegup kencang saat dirinya mencoba mencuri pandang wajah calon istrinya itu. Dek, kami pulang dulu. Siti melihat Aisyah. Aisyah berdiri. Kami sudah selesai membantu ibu mertuamu beres-beres, sekarang kami harus pulang. Lela bersuara, kalian akan pulang bersama siapa? Tanya Aisyah. Biar aku antar. Andre berdiri dengan semangat, semua orang melihatnya bengong. Tidak usah, Kak Ridwan akan menjemput kami. Siti menjawab. Andre terlihat kecewa, dia duduk kembali dengan lemas. Sembari menunggu kedatangan Ridwan, mereka duduk sejenak. Oh iya, kebetulan kita bertemu. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Andre tiba-tiba dengan sedikit ragu melihat Siti. Siti mengangguk. Boleh aku tahu mas kawin apa yang kamu inginkan dariku? Semua orang melihat Siti. Apa saja, sesuatu yang tidak memberatkanmu namun tidak juga merendahkanku.